Kabar penting untuk ASN dan P3K di Jawa Tengah, tanggal pencairan THR tahun 2026 akhirnya sudah ditetapkan. Bahkan pencairannya akan dilakukan dalam 2 tahap berbeda. Namun khusus untuk P3K per waktu ada aturan khusus yang wajib diketahui. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Marco Surface 2255, channel yang membahas informasi terbaru seputar kebijakan pemerintah, P3K ASN, serta berbagai kabar penting yang sedang menjadi perhatian banyak orang. Pada video kali ini kita akan membahas informasi terbaru mengenai pembayaran THR tahun 2026 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini berasal dari surat resmi yang terbit oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Maret 2026 dengan nomor B-900-1-84-2026 tentang pembayaran tunjangan hari raya tahun 2026. Surat tersebut menjelaskan bahwa pemberian THR tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Lalu yang paling banyak ditanyakan tentu saja adalah kapan THR tersebut dibayarkan. Berdasarkan informasi dalam surat tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembayaran THR dalam 2 tahap pencairan. Tahap pertama adalah THR berupa gaji yang dijadwalkan dibayar pada 13 Maret 2026. Kemudian tahap kedua adalah THR berupa tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang direncanakan akan dibayar pada 16 Maret 2026. Dengan jadwal tersebut, para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan sudah mulai menerima THR beberapa hari sebelum hari raya. Namun, sebelum pencairan dilakukan, tentu ada proses administrasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa pembuatan dokumen administrasi berupa SPP dan SPM telah dijadwalkan secara khusus. Untuk THR berupa gaji, proses administrasi dilakukan pada 10 Maret 2026. Sedangkan untuk THR berupa tambahan penghasilan pegawai, proses administrasinya dijadwalkan pada 12 Maret 2026. Dokumen tersebut kemudian harus diserahkan kepada bidang perbendaharaan dan kas daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar proses pencairan THR dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Lalu bagaimana dengan P3K paruh waktu? Ini menjadi salah satu bagian yang cukup menarik perhatian dalam surat tersebut, karena terdapat ketentuan khusus mengenai mekanisme pemberian THR bagi P3K paruh waktu. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembayaran THR untuk P3K paruh waktu diajukan melalui mekanisme SPMLS dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, bagi P3K paruh waktu yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun, maka besaran THR yang diterima akan dihitung secara proporsional berdasarkan lama masa kerja. Perhitungannya menggunakan rumus jumlah bulan bekerja dibagi 12 kemudian dikalikan dengan penghasilan 1 bulan. Sebagai contoh sederhana, jika P3K paruh waktu baru bekerja selama 6 bulan, maka THR yang diterima 6/12 atau setengah dari penghasilan 1 bulan. Ketentuan ini dibuat agar pemberian THR tetap memperhatikan masa kerja pegawai secara adil dan proporsional. Namun, ada satu ketentuan yang penting yang juga perlu diketahui. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan sebelum hari raya tahun 2026 tidak diberikan THR. Artinya, apabila seorang P3K baru bekerja kurang dari 1 bulan sebelum hari raya, maka pegawai tersebut belum berhak menerima tunjangan hari raya pada tahun itu.
Ketentuan ini tentu menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh para pegawai agar tidak menjadi kesalahpahaman mengenai hak yang akan diterima. Selain menjelaskan mengenai mekanisme pembayaran THR, surat tersebut juga ditujukan kepada berbagai perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari Sekretariat DPRD, Inspektorat, berbagai badan daerah hingga sejumlah dinas seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Komunikasi, Informatika Digital, serta banyak instansi lainnya. Tidak hanya itu, surat ini juga ditujukan kepada sejumlah rumah sakit daerah yang berada di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembayaran THR tahun 2026 berlaku secara luas bagi berbagai unit kerja yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Surat resmi tersebut ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dr. Doni Widianto, dan telah menggunakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dengan adanya dokumen resmi ini, maka jadwal pembayaran THR di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dasar administrasi yang jelas. Bagi para ASN maupun PTKK di Jawa Tengah, kabar ini tentu menjadi informasi yang sangat dinantikan. Karena selain sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah, THR juga sangat membantu para pegawai dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya. Biasanya menjelang hari besar keagamaan, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, mulai dari kebutuhan pokok, persiapan mudik, hingga berbagai keperluan lainnya. Karena itu, kepastian jadwal pencairan THR menjadi informasi penting bagi banyak pegawai pemerintah. Selain itu, para ASN dan P3K, pencairan THR juga biasanya memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Ketika THR mulai dibayarkan, daya beli masyarakat biasanya meningkat, sehingga aktivitas ekonomi terutama di sektor perdagangan dan usaha kecil juga ikut bergerak. Itulah informasi terbaru mengenai jadwal pembayaran THR tahun 2026 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk ketentuan khusus bagi P3K paruh waktu. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami kebijakan terbaru yang telah diumumkan oleh pemerintah daerah. Jika Anda ingin terus mendapatkan update seputar P3K ASN, kebijakan pemerintah, serta berbagai informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel Marcos Raves 2255 dan aktifkan juga tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.